Ya, saudara, masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang grieving atau berduka pada anak. Ya, Kak Dewayu, tadi kita sudah bahas terakhir tentang bagaimana kita sebagai orang tua harus peka terhadap perasaan-perasaan yang dialami anak, khususnya pada saat anak berduka. Nah, tentunya kita sebagai orang tua juga harus mendorong anak untuk mengekspresikan emosinya dia pada saat itu. Sebenarnya bagaimana cara kita sebagai orang dewasa untuk bisa membantu atau memfasilitasi anak gitu dalam mengekspresikan atau belajar mengenai emosi dia pada saat itu, khususnya pada saat berduka. Oke. Mungkin kalau pada saat berduka kita sering kali melihat misalnya anak menangis, atau misalnya anak tiba-tiba berteriak-teriak untuk menunjukkan, mengekspresikan rasa dukanya, tidak nyaman dalam kondisi tersebut. Yang sering kita lakukan adalah kita membuat anak itu menghentikan. Baik. Ya. Udah jangan nangis. Justru itu berarti ternyata itu bukan sebuah pemecahan masalah ya? Itu justru membuat anak tidak bisa mengekspresikan. Padahal kan secara emosi anak perlu menunjukkan apa yang dia rasakan dan menerima emosi tersebut. Seringkali kita tidak menerima emosi yang kita rasakan. Jadi ketika anak menangis mungkin kita bisa terima, oke, kamu sedih, kamu tidak nyaman, perasaan ini nggak nyaman buat kamu. Kita membantu anak untuk menunjukkan emosinya, apa yang dia rasakan, menerima apa yang anak-anak rasakan secara emosi. Berarti kita tidak semata-mata mengkat begitu ya ketika anak itu nangis, karena biasanya fenomena yang paling sering terjadi seperti itu. Ketika anak nangis, orang tua biasanya jangan nangis ya, gitu. Stop gitu. Padahal itu mungkin salah satu cara anak lagi sedang meregulasi emosinya, sedang perasaan nggak nyaman seperti ini, apa yang harus aku lakukan ketika misalnya aku menangis, apakah akan lebih baik, seperti itu. Apalagi untuk anak laki-laki kan balik lagi ya, secara tradisi kita punya anak laki-laki nggak boleh nangis. Padahal mungkin kebutuhan dia untuk mengekspresikan emosi lewat tangisan itu ada. Iya, agar tidak berlarut-larut begitu ya, kayak menjadi bom waktu begitu nanti di kemudian hari. Seperti yang tadi juga sudah dibahas sebelumnya, takutnya akan memunculkan perilaku-perilaku lain yang mungkin negatif ke depannya ketika emosi berduka itu tidak diekspresikan dengan baik. Dan orang tua juga wajib untuk membantu anak mengenali emosi dia pada saat itu. Nah, sebagai seorang psikolog klinis anak ya, tentunya Kak Dewayu juga pernah menghadapi beberapa kasus, beberapa klien anak gitu. Kasus apa yang biasanya Kak Dewayu pernah alami, yang paling sering alami apa? Terakhir yang Kakak alami? Oke. Dalam kaitannya dengan berduka, ada satu kasus yang mungkin menarik gitu. Misalnya ada seorang anak di usia sekolah 8 tahun, kehilangan ayahnya secara mendadak. Karena meninggal? Iya, meninggal mendadak, tanpa persiapan tentunya ya, karena mendadak. Kemudian awalnya memang tidak terjadi perilaku yang dikhawatirkan kayak menangis itu biasa aja. Tapi kemudian yang terlihat, yang kemudian dia dibawa ke psikolog adalah terjadi kemunduran perkembangan anak ini. Baik, misalnya, kemunduran perkembangan. Iya, misalnya anak ini sebenarnya sudah bisa untuk toilet training sendiri, kemudian sudah misalnya untuk kontrol dia udah gak ngecas lagi, tapi justru ketika umur 8 tahun perilaku ini muncul lagi, tiba-tiba ngompol, kemudian dia juga tiba-tiba ngecas. Nah, itu sebenarnya kemunduran perkembangan itu tentu terkait dengan rasa berduka dia yang belum hilang, belum selesai. Jadi pada anak-anak usia misalnya 2 sampai 6 tahun, 8 tahun, perilaku ini bisa muncul. Jadi ada kemunduran perkembangan. Misalnya dalam segi bahasa ada juga anak yang tiba-tiba muncul baby talk, seperti anak-anak berbicaranya, mundur lagi perkembangannya. Itu sih yang mungkin orang gak memahami kenapa ya seperti ini. Padahal mungkin itu juga terkait dengan adanya grieving. Pada saat itu apa yang muncul, perilaku apa yang muncul selain kemunduran itu, apa juga berpengaruh terhadap prestasi anak itu ya? Iya, prestasi anak misalnya di sekolah karena dia misalnya terfokus dengan kondisi atau kejadian itu, misalnya dia masih punya banyak pertanyaan, kenapa tiba-tiba pergi, kenapa tidak, misalnya apakah itu misalnya disebabkan oleh aku yang malas belajar, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan anak dan membuat anak menjadi tidak fokus ya. Kita juga kalau misalnya banyak pikiran tentu akan sulit untuk terfokus pada hal yang lain. Itu terkait dengan sekolah misalnya ya tadi, fokus jadi sekolah kemudian menurun, dan juga terkait dengan prestasinya dia tentu saja. Baik, dan ternyata pada saat itu yang Dewayu lihat apa yang terjadi pada anak itu? Kesalahan apa mungkin yang dilakukan oleh orang tuanya dalam memfasilitasi anaknya pada saat berduka itu? Karena emosi dia saat berduka tidak diterima atau tidak difasilitasi dengan baik. Kemudian juga mungkin ketika proses berduka itu terjadi, orang yang signifikan lainnya, misalnya orang tua, ketika ayahnya meninggal, ibunya juga sedang berduka. Jadi
kehadiran dia secara fisik dan emosional pada anak ini minim gitu. Jadi itu yang membuat anak ini semakin sulit menghadapi grieving dia. Sehingga pada saat itu kemudian disarankan untuk orang tua perlu punya waktu, khususnya ibu, untuk berkomunikasi dengan anak terhadap apa yang mereka sama-sama rasakan. Kemudian juga memfasilitasi anak ini untuk menunjukkan kesedihannya lewat berbagai media. Misalnya kalau anak itu dulu lewat gambar, kemudian juga bisa lewat mendengarkan lagu yang dia sukai atau membuat sesuatu yang terkait dengan proses untuk mengatasi grieving itu sendiri. Namun ketika ada perilaku-perilaku yang tidak diharapkan seperti tadi muncul, itu apakah masih bisa kita sebagai orang tua memberikan pendekatan tertentu untuk bisa mengurangi itu? Tentu, sebenarnya sebagai orang tua poinnya adalah ketika proses grieving itu terjadi, kehadiran kita secara fisik dan emosional itu menjadi sangat penting. Berarti tidak ada kata terlambat begitu ya Kak? Iya, jadi misalnya ya bagaimana membuat anak itu merasa secure, aman, bahwa mungkin ayahnya pergi, tapi masih ada ibu yang ada di sini menemani dalam setiap tahapan nanti perkembangan anak. Ada orang lain juga, figur-figur lain yang kemudian juga hadir untuk meyakinkan anak bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi dia tidak perlu khawatir. Karena kan balik lagi, grieving itu mengandung rasa cemas, ketakutan akan ditinggalkan lagi oleh pihak yang lain, kesedihan dan lain sebagainya. Wow, berarti akan menjadi lebih berat ya pada saat itu peran ibu itu. Namun memang seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, berarti komunikasi kita dengan anak dan pentingnya kita untuk mengenali anak itu juga menjadi salah satu poin utama. Iya, karena balik lagi, kita sebagai orang tua dan orang dewasa tidak akan pernah bisa menghindarkan anak dari rasa berduka, cemas, grieving, atau emosi-emosi negatif. Yang kita bisa bantu adalah membantu anak untuk memfasilitasi emosi dia, menerima apa yang dia rasakan, sehingga nanti dia belajar bahwa ya kita memang menghadapi berbagai jenis emosi dan itu bisa kita hadapi. Iya. Saya ada mendengar salah satu istilah yang lagi ngetrend di Instagram, ada toxic positivity gitu. Ya, jadi beberapa hal yang mungkin diterapkan pada anak, jadi orang tua bilang nggak apa-apa. Nah, apakah itu menjadi hal yang sebenarnya benar-benar tidak baik gitu untuk perkembangan anak, khususnya dalam mengekspresikan emosi, membuat anak untuk selalu merasa baik-baik begitu? Nah, membuat semuanya terlihat baik-baik saja. Padahal tidak apa untuk tidak baik-baik saja. Gitu. Kayak quotes ini ya, kayak film jadi. Tidak apa untuk tidak baik-baik saja. Jadi memang anak perlu belajar untuk mengekspresikan emosi dia dalam hal kalau memang suatu kondisi tidak nyaman buat dia atau ini tidak sesuatu yang tidak baik dia rasakan, dia harus berani untuk asertif menyampaikan apa yang dia rasakan. Kita seringkali memang sebagai orang dewasa mungkin kesalahannya adalah membuat nggak apa-apa. Itu udah nggak apa-apa gitu. Nah, kalau sedih nggak apa-apa udah gitu. Padahal anak perlu waktu untuk menyampaikan, karena balik lagi setiap anak punya mekanisme emosi yang berbeda. Sehingga ketika dia menyampaikan emosi yang misalnya dia rasakan, orang-orang dewasa sekitarnya perlu menerima perasaannya, menanyakan. Tidak membuat anak itu kemudian malu untuk menyampaikan emosinya karena kita kemudian meremehkan atau mengecilkan emosi yang dia rasakan. Berarti mungkin ya terjadi anak-anak itu malu untuk mengungkapkan kesedihannya. Karena takut misalnya dia sedih sekali ketika misalnya kehilangan satu barang yang disukai gitu. Mungkin kita ada cuman barang gitu. Wow. Kita kan sering mengecilkan arti, padahal balik lagi tadi, sesuatu itu hilang bisa memunculkan grieving pada anak, dan seberapa besar grieving itu terjadi tergantung seberapa besar anak menghayati pentingnya arti benda tersebut. Berarti tidak boleh kita anggap sepele ya. Benar. Ya, karena yang kecil-kecil itu adalah awal dari sesuatu yang besar ya. Bisa jadi. Termasuk dalam hal grieving juga pada anak. Karena memang dalam beberapa kasus kehilangan mainan begitu ya, nggak apa-apa nanti beli lagi. Padahal mungkin bagi anak itu adalah sesuatu yang berharga untuk dia. Atau memang satu lagi mungkin yang menarik adalah ketika anak kehilangan sesuatu, misalnya yang kasus saya pernah dia kehilangan binatang kesayangannya, kucingnya meninggal gitu ya, kita mungkin ingin buru-buru udah beliin lagi yang baru aja gitu, atau mungkin kucing yang baru gitu. Betul. Padahal sebenarnya itu waktu anak untuk belajar mengontrol emosinya. Ketika itu misalnya terjadi, kehilangan binatangnya, saran saya saat itu adalah biarkan anak mengekspresikan kesedihannya terlebih dahulu sebelum kita buru-buru mengganti. Kita kan begitu ya, kita disedih, biar nggak rewel, udah ganti aja yang baru gitu. Itu adalah cara anak belajar mengatasi kesedihannya, grievingnya. Oh, oke, mungkin
kita kehilangan binatang kesayangannya, apa yang bisa dia lakukan seperti itu. Jadi jangan buru-buru juga untuk mengganti sesuatu ketika anak kehilangan, karena itu proses belajar anak proses belajar dia, dan dia juga bisa lebih kedepannya belajar mungkin ya, oh berarti kalau aku punya hewan lagi, lebih menghargai, aku jangan harus lupa lebih kasih sayang, makan, jangan lupa kasih makan. Mungkin dalam proses kesedihan itu juga orang tua berarti bisa memberikan nasihat-nasihat tertentu ya dengan anak, karena tadi juga sudah dibahas memasukkan beberapa hal, misalkan seperti ajaran agama untuk menghadapi kesedihan itu juga penting. Berarti ketika kita mengajarkan anak-anak untuk mengekspresikan kesedihan dia, kita juga sambil bisa mengekspresikan atau mengajarkan ajaran agama ke anak-anak. Bisa jadi salah satu bentuk yang terkait ya, saya sampaikan tadi. Misalnya dalam grieving, kalau pada beberapa agama kan disebutkan agar kita tidak kemudian memberikan makna yang salah. Misalnya ya tadi, meninggal nanti akan datang lagi, itu kan bukan makna yang tepat. Pada beberapa ajaran agama, mungkin dengan adanya pembelajaran tentang kehidupan setelah kematian, itu mungkin lebih membantu anak memahami, oke, di dunia ini mungkin dia tidak bisa bertemu lagi dengan orang yang dicintai, tapi mungkin nanti ketika sudah meninggal dia akan bertemu dan berkumpul lagi, misalnya di surga atau seperti itu. Itu proses pelajaran yang lebih masuk akal untuk diajarkan ke anak dibandingkan membohongi anak ya. Akan kembali lagi. Ya, karena memang biar instan ya, biar nggak rewel, nggak apa-apa gitu ya. Nanti dia datang lagi atau mamanya lagi pergi kerja dan sebagainya. Berarti hal-hal seperti itu adalah hal-hal statement-statement yang harus dihindari juga ketika kita ingin belajar atau ingin membantu anak untuk belajar mengekspresikan kesedihannya itu ya Kak ya. Memahami emosi itu, grieving itu sendiri. Iya, karena memang beda-beda juga tadi sudah disebutkan, beda fase perkembangannya, beda usianya, kemudian jenis kelamin, gimana budaya kita di sini juga. Masih banyak hal, berarti banyak PR yang harus dipelajari oleh orang tua. Dan pada saat itu berarti memang waktu anak sendiri untuk kembali pulih ketika dia sedang berduka berarti beda-beda ya Kak ya? Iya, berbeda-beda. Kita mungkin akan bahas di segmen selanjutnya. Ya saudara, setelah ini kita akan bahas bagaimana pemulihan anak-anak ketika menghadapi proses berduka, berapa lama jangka waktunya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi, Ruang Psikologi.